Halo guys, welcome and welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di videonya Vina Azhar. Jadi di video kali ini aku bakal ngebahas tentang bagaimana cara double cleansing yang baik dan benar supaya wajah kita itu bersih secara maksimal. Nah, jadi sebenarnya double cleansing itu apa sih? Double cleansing itu tahapan untuk membersihkan wajah dengan menggunakan dua tahap utama. Nah, tahapan yang pertama itu yaitu menggunakan cleanser dan yang kedua itu menggunakan facial wash. Nah, jadi walaupun si double cleansing itu kelihatannya simple banget, tapi banyak banget tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita mempraktekkan double cleansing itu biar si double cleansingnya itu bekerja secara maksimal. Maksudnya tuh kayak membersihkannya itu secara maksimal kayak gitu. Tahapan pertama sebelum kita melakukan double cleansing, yang pertama itu pastikan tangan kita itu bersih kayak gitu. Jadi sebelum kita double cleansing, karena double cleansing itu kebanyakan menggunakan tangan. Maksudnya kayak kita tuh pakai facial wash sama pakai cleansernya itu kan menggunakan tangan semuanya. Jadi yang harus kita bersihkan dulu itu tangan kita. Jadi sebelum double cleansing kita harus cuci tangan dulu supaya tangan kita itu terhindar dari kuman dan bakteri, karena kalian tahu sendiri kalau misalnya kuman dan bakteri itu bisa berpengaruh banget ke muka kita. Kalau misalnya ada bakteri dan kuman itu bisa menyebabkan jerawat kayak gitu. Tips yang kedua yaitu aplikasikan pores cleanser sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Jadi pores cleanser itu banyak banget, ada berupa oil cleanser, ada berupa balm cleanser, ada milk cleanser dan lain-lain. Nah, untuk oil cleanser itu biasanya dipakai untuk kulit yang normal, kombinasi kering, berminyak juga bisa. Terus yang kedua itu ada balm cleanser, yaitu bisa digunakan untuk kulit sensitif dan cenderung kering gitu. Tapi balik lagi ke kebutuhan kulit kalian masing-masing. Kalau misalnya si cleanser yang oil kalian cocok ya kalian bisa pakai. Terus kalau misalnya yang balm itu menurut kalian cocok dan nggak ada reaksi apapun di kulit kalian, maksudnya nyaman-nyaman aja, nggak apa-apa dipakai aja kayak gitu, karena kulit wajah kita itu beda-beda kayak gitu loh. Tahapan ketiga yaitu menggunakan cleansing oil dan cleansing balm. Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu informasi sedikit mengenai kedua cleanser yang sebelumnya udah aku jelasin. Jadi si cleansing oil itu emang berupa minyak, tapi dia juga bisa mengangkat minyak, debu, kotoran, make up dan lain-lain. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan oil cleansing ini, biasanya itu hasil akhirnya itu justru tidak berminyak di kulit kalian kayak gitu. Tapi balik lagi ke kondisi kulit kalian, karena ada beberapa kulit muka yang cenderung tidak cocok menggunakan oil cleansing ini kayak gitu. Nah, selanjutnya cleansing balm itu dia juga mengandung minyak, tapi finish akhirnya itu dia itu cenderung ke krim kayak gitu loh. Kayak apa ya namanya tuh, ada tekstur krimnya gitu. Nah, si cleansing balm juga efektif untuk mengangkat kotoran, debu, minyak, dan make up. Nah, selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya memakai pores cleanser itu dengan cara memutar, yaitu memutar ke dalam. Jadi kalau misalnya menggunakan pores cleanser, mau itu oil atau balm ataupun milk cleanser, kalian tuh harus memutar memutar ke bagian dalam di muka kalian kayak gitu. Jadi jangan cuma di gini-gini doang kayak gitu. Jadi biar bersihnya itu secara maksimal kayak gitu. Nanti bakalan aku praktekin bagaimana cara membersihkan
muka menggunakan pores cleanser dengan cara memutar. Nah, tahapan selanjutnya yaitu menggunakan double cleansing dengan cara memijat kulit kayak gitu. Jadi memijat kulit muka itu juga supaya muka kita itu tenang gitu loh, kayak jadi relax gitu kayak gini. Dan pembersihannya juga itu bisa menjadi maksimal. Nah, tahapan selanjutnya, kalian juga bisa menggunakan micellar water untuk membersihkan muka kalian. Jadi si micellar water itu salah satu dari pores cleanser. Nah, jadi itu juga bisa bisa dilihat di kebutuhan kalian itu cocoknya pakai pores cleanser yang mana. Biasanya sih kalau micellar water itu digunakan untuk membersihkan make up dan debu seperti itu kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya membersihkan make up itu lebih cepat menggunakan micellar water dibandingkan dengan pores cleanser lainnya kayak gitu. Tapi balik lagi ke kalian, jadi kalian bebas memilih apapun pores cleanser, yang penting pores cleansernya itu bisa nyaman di kulit kalian kayak gitu dan tidak menimbulkan iritasi ataupun alergi. Nah, tahapan selanjutnya yaitu kalian tadi kan udah aku paparin, berarti ada 4 pores cleanser. Yang pertama itu oil cleanser, balm cleanser, milk cleanser, dan micellar water. Nah, selanjutnya itu yaitu step terakhir yaitu double cleansing. Jadi yang second cleansernya itu kalian bisa menggunakan facial wash. Jadi facial washnya itu menurut aku tergantung kalian cocoknya yang mana gitu loh, karena ada juga sebagian orang yang suka finish akhir dari facial wash itu berbeda-beda gitu. Kalau misalnya aku lebih suka itu kalau misalnya abis cuci muka itu nggak bikin muka aku ketarik dan nggak bikin muka aku kering kayak gitu, karena kan tipe kulit muka aku itu kombinasi. Jadi kalau misalnya kering juga kadang terkelupas kayak gitu, dan kalau finishnya itu bikin ketarik tuh kayak nggak nyaman gitu loh di muka aku kayak gitu. Jadi di sini aku bakalan ngasih tahu kalau misalnya aku itu suka facial wash yang finishnya itu melembabkan, jadi kayak lembab terus lembut di muka kayak gitu. Terus juga aku tuh suka banget sama facial wash yang nggak punya parfumnya gitu loh. Jadi di ingredientsnya itu tidak mengandung parfum, jadi nggak berbau. Jadi aku tuh lebih suka pakai facial wash yang nggak berbau, jadinya tuh yang biasa aja kayak gitu. Nah, tapi mungkin ada sebagian orang yang suka kalau misalnya abis pakai facial wash itu di muka itu langsung keset kayak gitu, karena mungkin karena tipe kulitnya itu oily, jadi emang perlu facial wash yang mengangkat minyak di kulit gitu loh, jadi mungkin lebih fresh gitu kayak gitu. Nah, tahapan yang terakhir itu menggunakan double cleansingnya itu di malam hari. Jadi setelah serangkaian aktivitas di pagi hari, siang hari, sore hari, kan muka kita itu udah banyak banget kotoran, apalagi kalau misalnya kalian itu kebanyakan bepergian gitu loh, apalagi harus pulang pergi naik motor. Walaupun emang sekarang ini masker muka itu sangat membantu banget sih kalau menurut aku untuk mencegah debu-debu nempel langsung ke muka kita gitu loh. Tapi tetap aja yang namanya kotoran, debu itu kan kecil-kecil, jadi emang walaupun kita di rumah aja, kita juga kadang muka kita itu walaupun terlihatnya bersih tapi sebetulnya enggak gitu loh. Nah, jadi waktu yang paling pas untuk menggunakan double cleansing itu yaitu malam hari. Nah, tapi kadang juga aku
karena aku kan pergi kerja pagi terus pulang sore atau malam, itu emang sekalian aku bersih-bersih mandi gitu loh. Jadi aku bersihin muka aku dulu menggunakan pores cleanser kayak gitu. Nah, jadi di sini aku bakalan ngasih tahu ke kalian sebenarnya aku itu pakai pores cleanser apa sih yang cocok di muka aku. Sebetulnya pores cleanser itu balik lagi ke diri kita masing-masing, cocoknya pakai apa, terus kebutuhan muka kita itu pakai apa. Di sini aku bakalan kasih tahu ke kalian kalau misalnya aku itu nggak pakai make up kalau ke kantor kayak gitu. Jadi hanya pakai ya rangkaian skincare rutin gitu loh, kayak pakai toner, serum, terus moisturizer, sunscreen. Paling aku itu membersihkan muka itu karena emang sehari-hari pakai sunscreen gitu loh, biar si sunscreennya itu nggak mengendap di pori-pori kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada sebagian yang nggak sama dengan aku, karena mungkin si pores cleanser akunya itu kurang membersihkan, apalagi kalau misalnya kalian pakai make up. Nah, biasanya kalau misalnya pakai make up itu menurut aku harus banyak ya cleansernya. Yang pertama micellar water pastinya, apalagi kalau misalnya make up kalian itu ada yang waterproof, dan itu tuh lebih susah lagi gitu loh. Jadi harus lebih banyak menggunakan si pores cleanser. Nah, jadi di sini itu aku pakai milk cleanser. Jadi aku itu pakai milk cleanser dari Viva. Jadi udah kelihatan nggak sih? Si milk cleanser aku tuh tinggal segini kayak gitu. Jadi milk cleanser yang aku pakai itu Viva dari dulu ya. Pernah juga sih aku kayak pakai beberapa produk yang 2-in-1 kayak gitu, tapi di aku tuh kayak kurang bersih gitu loh, kayak kurang enak banget, kayak kurang bersih di mukanya kayak gitu. Nah, jadi di sini aku pakai si milk cleanser dari Viva yang lemon, karena muka aku kan jerawatan, jadi aku tuh lebih sukanya yang lemon kayak gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih varian varian dari milk cleanser itu. Ada yang bengkoang, ada yang pokoknya banyak lah, aku juga lupa lagi, tapi yang sering aku pakai tuh yang lemon. Jadi terus ini kan pores cleansernya. Nah, yang selanjutnya yaitu facial washnya aku pakai Cetaphil kayak gitu. Mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa Cetaphil ini mahal kayak gitu. Iya, menurut aku juga mahal, tapi dari segi kegunaan dan segi dia kan ukurannya juga kan besar gitu loh. Ini kan aku setiap beli itu aku belinya yang 500 ml, jadinya itu bisa untuk beberapa bulan, aku juga lupa. Dan aku tuh selalu belinya itu pas lagi diskon, jadinya tuh kayak nggak begitu mahal banget, cuma mahal di awal doang gitu loh aku beli si Cetaphil ini. Tapi kalau misalnya mungkin ada temen-temen yang lebih suka beli facial washnya itu yang kecil-kecil kayak gitu, emang memudahkan kalian untuk dibawa kemana-mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku sendiri, aku lebih suka beli yang gede gitu loh, dan dipakainya itu bisa lama kayak gitu. Dan aku ini udah pakai Cetaphil ini udah lama banget. Jadi dari beberapa facial wash yang aku coba, aku juga udah pernah coba produk-produk lain, tapi produk lain itu kebanyakan yang pertama itu ada wanginya, karena di sini aku nggak suka pakai facial wash yang ada wanginya kayak gitu. Terus yang kayak pakai sabun banget gitu loh, ada busanya gitu, aku nggak suka kayak gitu, karena kayak di muka aku tuh emang langsung kering banget gitu loh, dan aku tuh nggak suka kalau misalnya muka aku tuh kering karena selalu mengelupas kayak gitu. Jadi
aku selalu pakai Cetaphil ini karena si Cetaphil ini di muka aku tuh bikin apa ya namanya tuh, bikin lembab juga iya, terus kayak ya udah normal aja gitu loh, kayak gitu. Terus ini juga first impression aku pakai si Cetaphil ini di muka aku tuh nggak ngaruh, maksudnya ini kan emang hanya untuk membersihkan muka aja kayak gitu loh, jadinya ya udah hanya untuk membersihkan muka kayak gitu. Nah, terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku tambah semangat bikin videonya. See you!